Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallahi bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ba'da dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sembari berniat iktikaf di masjid yang mulia ini, marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang masih terus Allah cucurkan, usia dan umur yang hingga siang hari ini yang masih Allah tangguhkan, rezeki tiada putusnya Allah limpahkan, kesehatan di tengah keadaan pandemi di kampung, di kota, di negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala dengan rahman rahimnya masih memberikan kesehatan bagi kita hingga kita mampu berkumpul di hari yang mulia ini. Bahkan mungkin ada di antara kita yang telah Allah uji dengan pandemi ini, tapi Allah berikan kesehatan kembali, Allah berikan peluang bagi kita kembali dengan nikmat yang besar, kesehatan yang Allah berikan. Mudah-mudahan segala karunia yang Allah limpahkan di setiap hari dan kehidupan kita menjadikan diri kita lebih layak dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita tujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik uswah dan qudwah, teladan dan idola bagi kita semuanya, dari semenjak beliau dilahirkan ke dunia ini hingga hari ini, hingga akhir usia dunia nanti. Mengawali khutbah Jumat kita pada hari yang mulia ini, khatim mengajak kita semua yang berhadir di masjid yang mulia ini, kiranya terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dengan makna yang sesungguhnya, dengan arti yang sebenarnya. Tidak kita kotori, tidak kita lumpuri, tidak kita lumuri dengan ujub, ria dan takabur di hadapan manusia. Iman yang dengannya melahirkan amalan dan perbuatan tulus ikhlas hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah pada masa Kesultanan Turki Utsmani, tepatnya di saat Sultan Murad keempat berkuasa. Kebiasaan yang beliau lakukan saat memimpin adalah senang belusukan atau berjalan-jalan di malam hari, menyusuri kampung-kampung di daerah tempat beliau berkuasa. Satu malam jemaah Jumat yang mulia, beliau melintasi sebuah gang di sebuah kampung.
dan melihat di tengah jalan gang tersebut tergeletak seseorang yang ketika beliau hampiri dan dilihat rupanya orang ini telah meninggal dunia. Seseorang yang jenazah, sebuah jenazah, seorang jenazah yang telah meninggal dunia tergeletak di pinggir jalan yang dilalui oleh banyak orang, tapi tidak ada yang memperdulikan orang ini. Kemudian sang sultan dalam penyamarannya menyapa orang yang lewat dan memanggil mereka untuk memindahkan jenazah ini. Akan tapi apa jawab orang ketika ditanya mengapa tidak mau memindahkan? Maka mereka mengatakan dia adalah seorang yang zindik, dia adalah seorang pezina, dia adalah seorang pemabuk. Buat apa kita mengurusi orang yang tidak taat dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sultan dalam penyamarannya mengatakan bukankah dia adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Akhirnya dengan rayuan sultan ini beberapa orang mengangkat jenazah ini dan dibawa pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, istrinya menangis tersedu-sedu melihat suaminya yang dipikul oleh hanya beberapa orang dalam keadaan sudah meninggal dunia, kemudian ditinggalkan. Tinggallah di sana sultan jenazah tersebut bersama istrinya. Kemudian istrinya mengatakan, sudah kuduga ini akan terjadi. Kemudian sultan mendengar percakapan apa yang diucapkan oleh istrinya. Istrinya mengatakan, sungguh demi Allah aku bersaksi wahai suamiku, engkau adalah wali Allah dan engkau adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang akan masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sang sultan kemudian bertanya kepada istrinya, mengapa engkau mengatakan demikian? Padahal banyak orang tadi mengatakan bahwa dia adalah orang zindik, dia adalah pelaku zina, dia adalah pemabuk yang ditinggalkan, bahkan tidak mau untuk diangkat sekalipun oleh orang-orang yang lewat. Istrinya mengatakan, sudah aku duga ini akan terjadi. Sesungguhnya setiap malam suamiku ini dia keluar dari rumahnya, kemudian membawa uang yang mungkin bisa dibawa pada malam itu. Kemudian dia mendatangi penjual-penjual arak, kemudian dia membeli arak sejumlah uang yang mampu dia beli dan dibawa pulang ke rumahnya, ditumpahkan di kamar mandinya. Seraya kemudian dia mengatakan, demi Allah malam ini aku telah mengurangi dosa-dosa dari para pemuda yang biasa minum arak di setiap malam harinya. Di malam yang lain dia juga keluar membawa sejumlah uang. Dia datangi rumah-rumah bordir, tempat orang-orang berzina dan menjual dirinya oleh para perempuan di malam itu. Kemudian dia membayar perempuan-perempuan itu seraya mengatakan, tutuplah pintu rumah-rumah kalian malam hari ini karena aku telah membayar kalian. Kemudian dia pulang ke rumah dan mengatakan pada istrinya, demi Allah aku telah mengurangi dosa zina para pemuda muslim pada malam ini karena mereka tidak dapat membayar lagi karena aku telah membayar wanita-wanita tersebut. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istri ini mengatakan kembali pada suaminya, apakah engkau tidak takut bahwa satu saat nanti jenazahmu tidak akan dipikul, engkau tidak akan dikafani, engkau tidak akan disalatkan oleh orang-orang kaum muslimin yang mengiramu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian suaminya ini mengatakan seraya tertawa, sambil tertawa dia mengatakan, sungguh demi Allah jenazahku nanti akan disalatkan oleh sultannya kaum muslimin, akan disalatkan oleh para ulamanya kaum muslimin, dan orang akan berbondong-bondong akan menyalatkan jenazahku. Apa yang terjadi jamaah Jumat yang mulia? Menangislah sang sultan ini. Kemudian dia mengatakan kepada istrinya bahwa demi Allah akulah sultan kalian dan esok hari jenazah ini akan kita salatkan bersama kaum muslimin, para ulama dan para penduduk kota seluruhnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah ini tertulis di dalam catatan harian Sultan Murad II yang kemudian dibaca oleh orang-orang yang diwariskan kepadanya dan hingga kita pada hari yang mulia ini. Banyak hal yang bisa dilihat dari kisah yang singkat ini jamaah Jumat yang mulia. Boleh kita melihat dari sisi bagaimana kerendahan hati seorang sultan yang melihat tiap malam terhadap penduduknya. Boleh jadi kita melihat bagaimana ketaatan seseorang yang menyembunyikan terhadap amalan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala.
Tapi khatib dari sisi yang lain ingin melihat bagaimana sebuah prasangka bisa menjatuhkan derajat seseorang, bahkan hatta seorang wali pun yang dia beramal untuk Allah Subhanahu wa taala, ibarat dhan yang terus diucapkan dan diperkirakan dengan tanpa dugaan kebenarannya, bisa membuat seseorang terjatuh kepada sesuatu kerendahan dan tidak dihargai di hadapan manusia. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 sebagaimana yang khatib bacakan tadi, melarang bagi kita untuk bersyakwa-sangka atau melakukan dhan di dalam diri kita terhadap apapun yang kita lihat di dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka atau kecurigaan, karena sebahagian dari sangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjing satu sama lainnya. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dhan atau sangkaan di dalam diri kita terbagi menjadi dua. Ada yang husnun, ada yang su'un, atau yang dikenal dengan husnul dhan atau sangkaan yang baik, atau yang kedua adalah su'ul dhan, yaitu sangkaan yang buruk. Bahayanya sebuah dhan apabila kemudian dia diutarakan kepada orang lain tanpa kemudian mengecek terlebih dahulu atau tabayun terlebih dahulu apa yang sebenarnya terjadi, apakah benar atau tidak benar sesuatu yang disangka, yang dilihat, yang didengar atau yang dirasakan di dalam hatinya. Dan ini dhan bahayanya kalau diiringi dengan dengki dan hasad, dia akan memunculkan tajassus, yaitu upaya memata-matai keburukan orang lain. Yang muara dari semuanya adalah fitnah dan ghibah yang bisa menjatuhkan kepada provokasi dan permusuhan di dalam masyarakat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang paling penting yang ingin khatib sampaikan di kesempatan ini. Di dalam Al-Quranul Karim banyak nama yang Allah sebutkan. Ada nama-nama yang baik Allah sebutkan, ada nama-nama yang buruk yang Allah sebutkan. Seperti halnya Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para rasul-rasul Allah yang lain. Mereka adalah nama-nama mulia yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga dengan Luqman yang dikenal dengan Al-Hakim karena kebijaksanaannya, adalah orang yang baik yang diwariskan kisahnya hingga pada hari ini. Di balik itu ada nama-nama yang buruk, orang-orang yang melakukan kejahatan di atas dunia ini yang juga Allah wariskan kisahnya. Allah sebutkan Fir'aun karena dia mengatakan dirinya Tuhan. Kemudian Allah sebutkan Namrud, Allah sebutkan Haman dan sebagainya. Dan Allah juga menyebutkan Abu Lahab yang di dalam sebuah ayat dan surah yang diwariskan hingga pada hari ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi kebiasaannya adalah person orangnya yang Allah sebutkan. Tapi apa pasal di dalam surah Al-Lahab Allah bawa-bawa nama istri daripada Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi watab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan imra'ah atau istri daripada Abu Lahab yang terbawa-bawa dalam penyebutan kisah terkutuknya Abu Lahab bersama istrinya yang Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Quran Allah sebutkan wamra'atuhu hammalatal hatab. Istri Abu Lahab ini mengapa? Karena dia selalu membawa-bawa kayu bakar. Makna membawa-bawa kayu bakar ini adalah dia adalah orang di balik kejahatan yang setiap hari muncul daripada Abu Lahab. Dialah yang memprovokasi Abu Lahab untuk membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang selalu memupuki dan mengompori, mencari-cari cara atau triks dan tips bagi suaminya, bagaimana cara yang terbaik untuk menyakiti
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal namanya begitu indah disebut sebagai Ummu Jamil, yaitu ibu yang cantik, ibu yang manis, akan tapi berbeda dengan sifat yang dia lakukan di dalam hari-harinya. Contohnya dia mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang keduanya adalah menantu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya menantu dari Ummu Kalsum, salah satunya adalah menantu dari suaminya Ruqayyah. Akan tapi kemudian ketika kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memprovokasi anak laki-lakinya kedua-duanya untuk menceraikan anak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah mana yang tidak tersakiti ketika 2 anak perempuannya diceraikan secara sekaligus dari besan yang sama. Bahkan dia adalah merupakan pamannya sendiri, Abu Lahab, paman dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah Maha Adil mengganti kedua orang ini, kedua anak Rasulullah, dengan suami yang terbaik, satu suami di waktu yang berbeda, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman bin Affan, yang lebih kaya, yang lebih baik amalnya, yang lebih baik akhlaknya, dan dikenal dengan Zunnurain karena dia mempunyai 2 cahaya mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah mengapa Allah Subhanahu wa taala membawa-bawa daripada istri Abu Lahab, karena sifat provokasinya, sifat dia memompori, memupuki sifat kebencian daripada suaminya. Begitu bahayanya sebuah provokasi yang muncul daripada suudzon diiringi dengan iri hati dan hasad, hingga kemudian muncul percekcokan dan permusuhan di dalam masyarakat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang kita tahu dahsyatnya, bahayanya zon atau suudzon yang menimbulkan hasad berujung pada fitnah. Kita tahu kisah Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketika beliau ikut serta bersama Rasulullah dalam peperangan, kemudian beliau tertinggal, dibawa kemudian ditemukan oleh seorang sahabat Rasulullah yang baik yang bernama Safwan, kemudian dibawa ke kota Madinah. Muncul dhon dalam masyarakat mengatakan ini adalah hal yang buruk. Mengapa seorang istri Rasulullah dibawa oleh seorang sahabat Nabi bernama Safwan, hingga kemudian kabar burung itu beredar di kota Madinah, yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sebulan tidak berbicara dengan Aisyah, sampai-sampai Aisyah pulang ke rumah ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah yang mulia menurunkan ayat 11 sampai dengan ayat 14 dari surah An-Nur. Allah bersihkan nama Aisyah dengan turunnya ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Begitu berbahayanya sebuah dhon, suudzon yang diiringi dengan hasad berujung kepada fitnah, bahkan muncul pembunuhan di dalam masyarakat. Kita tahu bagaimana peristiwa terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan yang berujung kepada fitnah yang berawal daripada dhon. Kita ketahui bagaimana kisahnya terbunuhnya Ali bin Abi Thalib yang berasal daripada fitnah yang awalnya juga berasal dari suudzon. Begitulah bahaya dhon yang ada di dalam masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa korelasinya dengan keadaan kita yang ada pada hari-hari ini? Bahwasanya keadaan semakin sulit. Kita tidak tahu bagaimana berita-berita yang muncul dalam medsos, dalam berita-berita kita, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, terkadang terkaburkan dengan sesuatu yang kasat mata yang tidak kita bisa memprediksinya. Dalam keadaan yang demikian, jamaah Jumat yang mulia, maka mari kita seleksi terhadap berita yang muncul. Kalau kita mengetahui atau mendengar atau melihat sesuatu yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kita sampaikan kepada orang lain terlebih dahulu tanpa kita bertabayun terlebih dahulu untuk mengecek kebenaran dari kisah tersebut. Sebuah kisah nyata, jamaah Jumat yang mulia, terjadi kepada sahabat saya, salah seorang dari sahabat saya. Dia pulang ke kampungnya ke Sigli di daerah Sare, kemudian dia dengan naik mobil, dia melewati sebuah kendaraan, sebuah Honda yang dinaiki oleh seorang kakek-kakek dan seorang nenek-nenek. Dalam keadaan hujan, basah kuyup, mereka bepergian tetap mengendari kendaraan.
Muncul rasa iba di dalam hati sahabat saya ini. Dia pinggirkan mobilnya, kemudian dia ajak nenek itu untuk naik ke mobilnya. Dengan kata dia mengatakan, "Nek, biar naik ke mobil saya saja, nanti di sana nanti naik lagi jumpa dengan kakek." Daripada kehujanan seperti ini, dia menduga nenek ini kepayahan, kesusahan dengan keadaan kehujanan yang demikian. Apa kata nenek ini, jamaah Jumat yang mulia? "Nak, kami senang dalam keadaan seperti ini. Kami senang dengan keadaan seperti ini, hujan-hujan bersama kakek, saya senang. Kami punya mobil sebenarnya di rumah. Tapi ketika ini terjadi, kami menikmati dan kami tersenyum dengan keadaan ini." Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkadang apa yang kita fikirkan belum tentu selalu benar. Apa yang seolah-olah benar dalam mata kita ketika kita melihat, boleh jadi itu salah. Apa yang salah kita lihat menurut mata kita, boleh jadi ada kebenaran di baliknya. Karenanya jamaah Jumat yang mulia, tabayunlah di setiap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, sehingga tidak muncul percekcokan, permusuhan, dan akan muncul perdamaian di dalam masyarakat kita. Su'udzan, dzan yang buruk yang diiringi dengan hasad berujung pada fitnah dan ghibah akan memunculkan percekcokan dan permusuhan. Suami marah dengan istri, tetangga marah sesama tetangga, tengku imum marah dengan masyarakatnya, masyarakat benci pada kecilnya, orang-orang saling membenci terhadap sesuatu yang belum tentu kebenarannya. Maka mari sama-sama kita introspeksi diri. Mudah-mudahan dalam hidup kita jauhi su'udzan dan kita memunculkan husnudzan yang sebaik-baiknya di dalam hati dan kehidupan kita. Akhirnya jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, dari kisah awal yang kita kisahkan tadi, sekiranya orang-orang yang melewati kemudian melihat seorang alim dan bijak ini membeli khamar, kemudian dia bertanya terlebih dahulu, untuk apa khamar itu dibeli? Mungkin tidak ada jenazah yang tergeletak tanpa ada orang yang mengangkatnya. Apabila ada orang yang bertanya terlebih dahulu mengapa dia singgah di sebuah rumah bordir, kemudian dia ditanya apa alasannya, mungkin tidak ada syak wa sangka mengapa itu akan terjadi, sebuah jenazah tergeletak di pinggir jalan. Maka mudah-mudahan kehidupan kita akan lebih bijak di kemudian harinya. Dan bagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid yang mulia ini dengan niat yang tulus ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita juga nantinya di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita di dalam kehidupan dunia kita yang fana dan sementara ini.